Thinking of you, thinking of you, thinking of you. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi dalam channel ini, yang dimana dalam kali ini saya akan membuat sebuah video untuk melengkapi tugas komputer dari dosen kami. Yang mana untuk tugas komputer kali ini kami berkelompok hanya 2 orang, yaitu saya sendiri, Habib Rahman, dan teman saya Najwa Habibzan. Oke, untuk pembahasannya seperti yang teman-teman lihat di layar ya. Di sini kami membuat PPT, yang mana bisa dilihat di layar di belakang saya. Yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu adalah tentang TCP atau IP, ya, TCP atau IP yang terdapat di dalam komputer. Nah, untuk slide selanjutnya kita ada konsep dasar protokol TCP atau IP yang merupakan ada 2. Yang pertama merupakan sekumpulan protokol yang terdapat di dalam jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi atau bertukar data antar komputer. Nah, yang kedua itu merupakan protokol standar pada jaringan internet yang membangun banyak komputer yang berbeda jenis mesin maupun sistem operasi agar dapat berinteraksi satu sama lain. Nah, untuk sejarah dari TCP atau IP ini itu adalah yang pertama karena kebutuhan DoD ya, DoD atau Department of Defense akan suatu komunikasi di antara berbagai variasi komputer yang telah ada. Nah, komputer tersebut harus tetap terhubung karena terkait dengan pertahanan negara dan sumber informasi harus tetap berjalan meskipun terjadi ancaman alam. Nah, yang dimana di tahun 1969 dimulai penelitian terhadap serangan protokol dengan tujuan yang pertama terciptanya protokol-protokol umum, yang kedua meningkatkan efisiensi komunikasi data, yang ketiga dapat dipadukan dengan teknologi WAN yang telah ada, dan yang terakhir itu mudah dikonfigurasikan. Nah, sejarah selanjutnya pada tahun 1968 ya, atau setahun sebelumnya, DoD ARPANET atau Advanced Research Project Agency memulai penelitian dan merupakan cikal bakal dari paket switching, yang mana sekarang dikenal dengan internet. Nah, selanjutnya untuk layanan TCP/IP sendiri ya, yang pertama itu adalah untuk mengirimkan file atau file transfer ya, file transfer protokol atau disingkat FTP, memungkinkan user dapat mengirim atau menerima file dari komputer jaringan. Nah, yang kedua itu adalah remove login atau network terminal protocol atau telnet, memungkinkan user untuk melakukan login ke dalam suatu komputer di dalam jaringan. Nah, yang ketiga ada computer mail, digunakan untuk menerapkan sistem email protokol yang digunakan. Nah, untuk computer mail ini terbagi dari 3. Yang pertama itu ada SMTP ya, Simple Mail Transport Protocol untuk mengirimkan email. Yang kedua itu ada POP atau Post Office Protocol, dan IMAP, Internet Message Access Control ya, untuk menerima email. Nah, yang ketiga dan yang terakhir itu adalah MIM atau Multipurpose Internet Mail Extensions untuk mengirimkan data selain teks. Nah, fungsi lain dari TCP/IP juga itu adalah Network File System atau disingkat NFS, pelayanan akses file jarak jauh yang memungkinkan klien untuk mengakses file pada komputer jaringan jarak jauh walaupun file tersebut ya disimpan lokal ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada Remove Execution ya, memungkinkan user untuk menjalankan suatu program dari komputer yang berbeda. Dan selanjutnya itu ada name serve atau nama database alat yang digunakan pada internet. Nah, di situ ada lagi IRC atau Internet Relay Chat yang memberikan layanan chat. Nah, untuk yang terakhir itu ada streaming atau layanan audio dan video. Ini jenis layanan yang langsung mengelola data yang diterima tanpa menunggu pengelolaan data selesai dikirim. Nah, setelah kita memahami tentang layanan dari TCP/IP teman-teman, kita akan melihat lagi itu adalah cara kerja dari TCP/IP. Untuk TCP itu merupakan connection oriented, yang berarti bahwa kedua komputer ikut serta dalam pertukaran data harus melakukan hubungan terlebih dahulu ya, sebelum
pertukaran data berlangsung. Nah, dalam hal ini email ya. Jadi TPC itu bertanggung jawab untuk meyakinkan ya bahwa email tersebut akan sampai tujuan dan memeriksa kesalahan dan mengirimkan error ke lapisan atas hanya bila TPC tidak berhasil melakukan hubungan. Nah, jika isi email tersebut terlalu besar, untuk satu datagram TPC akan membaginya ke dalam beberapa datagram. Cara kerja yang lain untuk IP ya, IP itu bertanggung jawab setelah hubungan berlangsung. Artinya tugasnya adalah untuk merutekan paket data di dalam network IP, hanya bertugas menjadi kurir ya, dari TCP dan mencari jalur yang terbaik untuk menyampaikan datagram. Nah, IP tidak bertanggung jawab jika data tersebut tidak sampai dengan utuh. Namun IP akan mengirimkan pesan kesalahan melalui ICMP atau Internet Control Message Protocol dan kemudian kembali ke sumber data. Nah, yang terakhir itu ada karena IP hanya mengirimkan data tanpa mengetahui urutan. Nah, data mana yang akan disusun berikutnya maka menyebabkannya IP mudah untuk dimodifikasi di daerah sumber dan tujuan diagram atau datagram. Terus kita lihat slide selanjutnya, itu ada arsitektur ya, arsitektur TCP atau IP. Yang pertama itu ada application layer ya, atau SMTP, FTP ya teman-temannya. Terus ada HTTP dan lain-lain. Nah, itu ada transport layer, internet layer, network advanced layer. Nah, itu termasuk dari TCP IP stack, yang mana itu adalah salah satu jenis jaringan fisiknya. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Itu ada protokol-protokol untuk TCP atau IP. Yang pertama itu adalah network interface lah. Network interface layer, yang mana network interface layer ini bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari media fisik ya. Contohnya dari protokol ini ada, yang pertama itu ada Ethernet ya, itu adalah sebuah card yang terhubung ke card lain melalui Ethernet hook dan kabel UTP ya, atau BNC. Nah, yang selanjutnya itu adalah SLIP ya, atau Serial Line Interface Protocol, yang mana teknik enkapsulasi datagram yang paling sederhana di internet. Datagram IP yang diterima dienkapsulasi dengan menambahkan karakter IND atau 0XCO ya, pada awal dan akhir frame. Nah, selanjutnya itu ada PP atau point to point protokol yang terdiri dari beberapa protokol minim, yaitu ada LCP ya, atau link control protocol, ada juga authentication protocol, dan ada network control protocol atau disingkat juga NC. Nah, selanjutnya kita melihat protokol-protokol TCP atau IP yang lain, itu adalah internet layer ya. IP atau internet protocol yang memiliki sifat yang dikenal sebagai, yang pertama ada unreliable, itu adalah protokol IP tidak menjamin datagram yang dikirim pasti sampai ke tujuan. Di yang kedua itu ada connectionless ya, connectionless atau proses pengiriman paket ya dari tempat asal ke tempat tujuan tanpa handshake terlebih dahulu. Artinya pengirimannya tanpa persetujuan bisa dikirim. Terus ada datagram delivery service. Datagram delivery service itu adalah setiap paket data yang dikirim adalah independen terhadap yang lain. Nah, bisa dilihat di slide selanjutnya, teman-teman, itu ada format diagram IP-nya, yang dimana terdiri dari version, header length, type of shares, terus total length of diagram, yang dimana ada identification, flags, fragment, offset. Bisa dilihat di sana. Oke, kita lihat lagi di slide selanjutnya, itu ada format diagram IP. Nah, format diagram IP itu yang pertama ada version, yang mana berisi versi dari IP yang dipakai. Nah, terus ada header length yang berisi panjang dari header paket IP di dalam hitungan 32 bit word. Terus ada type of service ya, berisi kualitas service
yang dapat mempengaruhi cara penanganan paket IP ini. Selanjutnya itu ada total length of datagram, ya, panjang IP datagram total dan ukuran byte. Ya, terus ada identification flag dan fragment offset, ya, yang berisi beberapa data yang berhubungan dengan fragmentasi paket. Terus ada time to life yang berisi jumlah hop atau hop maksimal yang boleh dilewati paket. Di situ ada juga protokol, ya, yang mengandung data yang mengidentifikasikan protokol layar atas pengguna isi data dari paket IP. Nah, terus ada header checksum yang berisi nilai checksum yang dihitung dari seluruh file dari header paket IP. IP address juga menerima dan mengirim berisi alamat pengiriman dan penerima paket. Nah, terus ada strict source route yang berisi daftar lengkap IP address, route yang harus dilalui oleh paket ke host tujuan. Terus yang terakhir ada lost source route atau paket yang dikirimkan harus singgah di beberapa route yang telah ditentukan. Oke teman-teman, telah kita lihat tadi ya di arsitektur TCP atau IP. Yang pertama kita sudah membahas tentang application layer yang berupa SMTP, ya, dimana itu adalah untuk pelayanan pengiriman data melalui email, ya. Terus ada transport layer, yaitu TCP-nya tersendiri. Terus ada internet layer. Nah, untuk internet layer ini kita akan membahas internet layer yang berupa itu ICMP, ya, ICMP. ICMP itu adalah internet layer atau internet control message protocol yang bertugas mengirimkan pesan-pesan kesalahan dan kondisi lain yang memerlukan perhatian khusus. Nah, kalau kita lihat yang pertama tadi, ya, itu kan mengirimkan pesan tanpa ada pengontrol. Nah, untuk ICMP ini ya bertugas untuk mengontrol pengiriman pesannya. Nah, di slide selanjutnya bisa kita lihat ada internet layer, ICMP, ya, ICMP sudah ada beberapa pesan kesalahan ICMP, yaitu yang pertama ada destination unreachable, di mana pesan yang dihasilkan oleh router jika paket gagal dikirim akibat putus jalur. Nah, terus ada network unreachable, itu jaringan tujuan tidak dapat dihubungi. Terus ada host unreachable, yaitu host tujuan tidak dapat dihubungi. Nah, terus ada protocol at destination unreachable, protokol tidak tersedia. Nah, terus itu ada port is unreachable, port tidak tersedia, ya, port atau portalnya yang tidak tersedia, ya. Terus ada destination network is unknown, atau jaringan tujuan tidak dikenal, ya. Terus ada destination host is unknown, atau host jaringan yang tidak dikenal. Terus ada time extent, terus ada parameter problem, yaitu terjadi kesalahan parameter dan letak octet, ya, di mana kesalahan terdeteksi. Terus ada short sequence yang terjadi karena route atau host tujuan membuang datagram karena pembatasan ruang buffer, ya, atau karena datagram tidak dapat diproses. Terus ada predicate, yaitu memberi saran kepada host asal datagram mengenai route yang lebih tepat untuk menerima datagram tersebut. Nah, bisa kita lihat ya di slide selanjutnya, itu ada beberapa ICMP query message, yaitu echo request dan echo reply message yang bertujuan memeriksa apakah sistem tujuan dalam keadaan aktif. Nah, terus ada timestamp reply, ya, yang menghasilkan informasi waktu yang diperlukan. Nah, sistem tujuan untuk memproses suatu paket. Nah, terus di situ ada juga address mask untuk mengetahui berapa net mask yang harus digunakan oleh host dalam suatu network. Nah, di sana ada internet layer yang lain, yaitu ada ARP atau Address Resolution Protocol, digunakan untuk keperluan pemetaan IP address dengan Ethernet address. Nah, ARP bekerja dengan mengirimkan paket berisi IP address yang ingin diketahui, alamat internetnya ke alamat broadcast internet. Oke teman-teman, selanjutnya bisa dilihat di situ ada format IP, format IP address, mana IP address merupakan bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda pemisah, ya, berupa tanda titik dari setiap 8 bit. Nah, untuk tiap 8 bit ini disebut dengan octet. Bentuk dari IP address ada sebagai berikut. Kita lihat di sana, ya, itu ada banyak X, terus di bawahnya
satu kosong, yang banyak juga kosongnya. Terus ada persatuannya, ratusan, satuan, dan puluhan. Nah, terus kita lanjut ke yang selanjutnya, itu adalah network ID dan host ID. Nah, mana pembagian kelas-kelas IP itu berdasarkan pada dua hal. Yang pertama ada network ID dan ada host ID dari suatu IP. Nah, untuk network ID adalah bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjuk jaringan tempat komputer itu berada. Nah, untuk host ID adalah bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjuk workstation, server, route, dan semua host TCP atau IP lainnya dalam jaringan tersebut. Nah, untuk pembagian IP address itu ada dua yang dikenakan. Yang pertama ada classful addressing, yang terus ada yang kedua itu ada classless addressing. Untuk network ID 127.0.0.1 tidak dapat digunakan ya, karena merupakan default yang digunakan untuk keperluan menunjuk diri sendiri atau lockback. Nah, untuk host ID tidak boleh di set 1 atau X 128.255.255.255 karena akan diartikan sebagai alamat broadcast. Nah, ID broadcast merupakan alamat yang mewakili seluruh anggota pada jaringan. Untuk network ID dan host ID tidak boleh sama dengan 0 atau x.0.0.0.0. Nah, karena IP address dengan host ID 0 ya bisa diartikan sebagai alamat network, di mana alamat network adalah alamat yang digunakan untuk menunjuk suatu jaringan dan tidak menunjuk suatu host. Selanjutnya ada host ID, harus unik ya dalam suatu network. Dalam suatu network tidak boleh ada dua host dengan host ID yang sama. Untuk alamat IP global atau real versus IP lokal, yaitu alamat IP global ya adalah alamat yang terregistrasi ya dalam jaringan global atau IANA, IETF atau sewa yang dibayar melalui provider. Sedangkan alamat IP lokal adalah alamat IP yang tidak tersambung dengan jaringan global atau internet, atau bisa juga disebut dengan bebas. Nah, selanjutnya di sana ada jaringan privat ya. Jika sebuah organisasi ingin membangun jaringan komputer dan tidak membutuhkan terkoneksi pada jaringan internet, ada 3 pilihan ya untuk membuat alamat-alamat IP-nya. Yang pertama, dapat menggunakan sebuah alamat yang unik tanpa menghubungkan ke internet. Namun ini akan sangat menguntungkan apabila di kemudian hari berniat untuk menghubungkan jaringan privatnya ke internet. Nah, tidak akan timbul masalah. Namun nampaknya untuk kelas A dan B sudah memungkinkan lagi karena sudah dimiliki oleh organisasi yang terhubung ke internet. Nah, yang kedua bisa juga menggunakan sembarang alamat IP ya dari kelas A, B, dan C. Nah, namun ini akan sangat menyulitkan apabila organisasi tersebut berniat menghubungkan ke internet. Ya, yang ketiga itu ada pilihan 1 dan 2 yang masih memiliki masalah, maka otoritas pencatatan alamat internet telah mencadangkan rank ya alamat-alamat tertentu di A, B, dan C yang bisa digunakan oleh organisasi manapun sebagai jaringan privat. Ya, tentu saja di dalam internet alamat khusus ini tidak akan dikenal dan dihapus. Di situ ada ya fotonya untuk kelas A, B, C itu apa saja, alamat native-nya dan totalnya itu ada di sana tertera di slide di atas. Oke, mungkin sampai sini saja video yang dapat saya sampaikan. Ini luar biasa ya untuk pembuatan video ya, memang dari saya sendiri. Tapi untuk pembuatan PPT dan juga pengeditan video itu murni dari Najwa Hafizah ya. Jadi luar biasa Najwa Hafizah, thank you so much. Dan juga untuk para penonton ya, thank you so much juga. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe ya. Seandainya dari beberapa penyampaian saya ada kesalahan, karena saya juga masih mahasiswa ya, masih perlu banyak belajar. Maka dari itu kalau ada kesalahan silahkan di komen di bawah. Thank you so much, thank you for watching. Thank you juga untuk Najwa Hafizah karena dia yang lebih banyak berkorban daripada saya ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.